Arena juga. Kita dulu mungkin pernah melihatnya di saat Hai masih berada di MDL di beberapa season sebelumnya. Ya pada akhirnya sekarang dan kemarin itu dikeluarkan kembali loh. Ini adalah sebuah aksi-aksi yang sangat-sangat indah dan sekarang bawah sini kalian semua bisa lihat bagaimana head to head dari masing-masing coach dari kedua tim ini. Ada Pahlevi dan juga Seis di mana win rate-nya 50% dan juga 70%. Udah ada total 10 kemenangan dari 20 game yang dimainkan dan juga ada total 18 kemenangan dari 24 game yang dimainkan dari EVOS. Cuman untuk Aura Fire nih, kalau ada sumur di pasar boleh kita menumpang mandi. Kalau ketemu EVOS War, hati-hati poinnya dicuri kembali. Itulah yang harus mereka waspadain. Kenapa? Karena sekarang momentum dari Aura ini bagus banget loh. Mereka harus bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin, Profesor. Iya, apalagi mungkin nanti kita akan juga melihat bagaimana dari kedua belah tim. Apalagi ini, kayaknya spesial banget. Ini adalah Samsung Way to Victory untuk tim tuan rumah kita nih. Nah, kita akan munculkan sesaat lagi. Ya, muncul. Wah, dihilangin Oji. Dihilangin Oji. Ini dia. Hai, memaksimalkan hero pool-nya. Karena kemarin juga sudah sempat dimunculkan beberapa seperti Baxi dan Uranus. Atau mungkin nanti ada lagi. Kalau misalkan untuk melawan EVOS Legends, manfaatkan permainan agresif yang beresiko dari EVOS Legends. Karena kita tahu sendiri RKT sering banget main di dalam hutan. Karena ia seolah ingin membuktikan bahwa dia adalah raja hutan. Kontes hero pick dari Luminaire juga. Karena kita tahu sendiri Luminaire dengan pool hero-nya yang sempat dimunculkan di MDL, Varsha mungkin. Bahkan jangan lupakan juga Selena. Ini akan menabrak dengan lelenya dan jangan membiarkan anti-match leluasa berotasi. Karena kita tahu sendiri anti-match ini adalah EXP laner yang menurutku sangat amat kerap sekali untuk join team fight bahkan di 2 menit awal. Dan juga disiplin wave minion dan objektif. Karena fun fact-nya adalah EVOS Legends memang merupakan salah 2 tim di Indonesia yang paling pintar untuk mainin wave minionnya. Oke. Apalagi kita tahu ya dengan permainan dari offlaner itu seorang anti-match memimpin jalannya super minion dan minion di 3 lane yang berbeda secara bersamaan, dia bisa. Makanya Benedetta-nya terkadang bersama dengan Pakuitonya wajib diwaspadai. Karena dengan rotasi mobilitas yang cukup tinggi dari seorang anti-match, ini Aura Fire harus membekuk pergerakan dari seorang Maxil Dr. Leonardo Papulo. Ya benar sekali Ji, bagaimana dari pemain-pemain ataupun seluruh player yang dimiliki oleh EVOS Legends, mereka memiliki bagaimana permainan makro yang sangat-sangat indah juga. Mereka tahu disiplin terhadap masing-masing wave juga, mereka tahu disiplin terhadap lane-lane juga. Jadi serangan nggak melulu tentang bagaimana mereka melakukan fight, tapi dari lane yang mungkin aja di saat ada pemain-pemain yang lengah itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh player lainnya nih, Profesor. Iya, apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal tadi early aggression, kayak Aura Fire mereka agresif kok. EVOS Legends juga mereka agresif, makanya gitar kupetik pas kubetot. Ada versi Aura pasti bakal ngotot. Aduh, ngeri juga ya. Oke, kita langsung saja, ini dia prediksi para penonton. Jatuh kepada EVOS 64%. Bayangkan EVOS Fans yang berada di salah 2 fanbase terbesar di Indonesia bahkan hanya memperoleh 64% berbanding dengan 36% dari Aura. Aura Fire. Para fans dari Aura mulai bangkit. Para api sudah membakar dan membara-bara. Jangan sampai hutan dari EVOS Legends terbakar begitu saja. Ya, ini para penunggang naga di luar sana udah mulai keluar dari masing-masing markasnya, dari masing-masing tempat tinggalnya untuk langsung mendukung tim Aura Fire nih. Keren loh Ji. Ya, EVOS Legends terlalu tadi cuma dapat 64% dan 36% untuk Aura. Tapi dari 36% Aura ini, ya mungkin untuk beberapa permainan atau beberapa match ke belakang, jarang untuk bisa mendapatkan sebanyak itu. Tapi sekarang, ini menandakan bagaimana permainan dari Aura Fire. Alright, kita langsung jalan-jalan ke gaming house. Karena kita lihat kali ini mereka mungkin udah tidak sabar dan menuju ke EVOS Legends terlebih dahulu. Dan lihat siapa itu yang kembali ke arena pertarungan. Sang macan putih yang setelah hilang kali ini kembali ke hutannya, kembali ke habitatnya. Luminaire is back. Di sini Papulo. Yap.
Dengan adanya head to head dari masing-masing tim nih, ada total 20 game dan juga total 17 game dengan hero pool 34 dan 33 nggak berbanding jauh. Top 2 picknya Ruby dan Esmeralda untuk Aura Fire, tapi untuk EVOS Legend ada Esmeralda dan juga Kagura, dan untuk masing-masing top bandnya ada Matilda dan juga Saber bersama dengan Matilda beserta dengan Jowhead. Semuanya kita dapatkan yang pasti ini persembahan dari Nimo TV, tapi dari first turretnya 65% berbandingkan 71%, EVOS lebih diunggulkan. Lordnya EVOS pun mendapatkan keunggulan, dan juga untuk damage deal-nya, waduh, ini EVOS semua sih Profesor yang memegang kendali kalau di atas kertas. Aku lagi fokus soal Matilda sih. Entah kenapa kita menengok bahwa EVOS Legends bahkan sampai dengan 94% melakukan banning terhadap Matilda. Dan Matilda emang merupakan salah dua yang ini sering kali di-ban untuk di Land of Dawn, apalagi untuk MPL Indonesia season yang ke-8. Bahkan seperti yang kita tahu, kalau misalkan menengok dari persenan top 2 ban, dan ini yang kedua adalah Jowhead, emang EVOS Legends ini kerap kali melakukan ban terhadap hero-hero yang memiliki early aggression. Jadi EVOS Legends ini pengen main agresif, tapi mereka nggak mau diagresifin balik, kayak gitu Pak Bolong. Dan menolak lupa dari Aura Fire sendiri, Godiva. Yang Godiva ini ternyata ada influence sedikit, ada efek sedikit dari RKT, dan ini akan merupakan sebuah rivalitas yang sangat unik sekali karena RKT dan juga Godiva, keduanya ini memiliki pool hero yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Let's say kita ambil contoh Popol Kupa juga sering digunakan, bahkan Ruby juga mungkin bisa saja menjadi pilihan dari teman-teman EVOS Legends, dan jangan lupakan juga Martis Romer. Itu benar-benar menjadi satu rahasia yang paling mematikan dari Aura Fire. Jadi, nih EVOS Legends benar-benar harus concern. Apa yang harus mereka respect, Ben? Karena seperti yang kita tahu, Zeiss, dia itu nggak mau ribet. Kalau seandainya nyusahin, ban aja. Daripada kita pusing-pusing mikirin soal counternya, lebih baik kita tutup kemungkinan yang ada. Dan itu yang bakal kita lihat nanti di draft and pick section, Pak Polo. Yap, dan ini dia langsung aja menuju ke ban and pick ya Profesor, dan juga Uji udah terlihat ada Uranus untuk EVOS Legends langsung dihilangkan, tapi dari Aura Fire ada Hayabusa Ji. Yes, benar banget Pak Pulung untuk kali ini. Hayabusa untuk Percik. Emang Percik Hayabusanya, bahkan kuat shadow-nya, dia tuh tahu kapan masuk, kapan keluar. Yang bahayanya adalah dia bisa mainin kuat shadow itu yang bahkan menjadi buying time untuk di Aura Fire. Walaupun Aura Fire punya Kabuki, tapi dari tim EVOS Legends sekarang yang akan mendapatkan first pick terlebih dahulu. Terbuka sangat bebas untuk seorang Kadita di ban. Karena bisa kita bilang, Romer dari seorang Godiva, walaupun seorang Romer, tapi damage burst yang mereka keluarkan, apalagi dengan tipikal dengan permainan dari Versik, itu cukup berbahaya. Tapi di sini mereka memiliki arah Esmeralda terlebih dahulu, just in case para pemain dari tim Aura Fire sepertinya akan memainkan itu. Bahkan, apakah Popheus akan dipick untuk first pick dari EVOS Legends, Profesor? Aku kalau misalkan ngomongin soal satu hero yang terbuka ya, Pakito, Popheus, apalagi Ruby, let's say, itu kayaknya bakal bener-bener jadi contest pick untuk kedua belah tim. Karena seperti yang kita tahu, terkadang dengan melakukan ban terhadap Esmeralda, udah obvious banget EVOS Legends ingin memainkan ke arah Popheus-nya yang masih terbuka. Uranus juga udah di ban, artinya mereka udah menutup kemungkinan hero-hero seperti Lunox dimunculkan lah di game kali ini. Kecuali kalau emang dibutuhkan dengan damage per second magical yang tinggi. Karena udah ada Uranus, udah ada Esmeralda, so apa alasan untuk mengambil Lunox kecuali dengan sebagai strat atau mungkin dari damage per second yang kurang. Tapi sekarang untuk Barats juga udah mulai di ban. Barats juga merupakan hero yang paling possible untuk dijadikan jungler. Dan aku punya asumsi ya, Pak Pulun dan juga Mas, walaupun walaupun aku belum menyaksikan beberapa scrim yang ada, tapi aku yakin kayaknya perlahan-lahan beberapa tim di luar sana, baik dari tim Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, menurutku perlahan-lahan udah mulai memunculkan Barats jungler. I don't know itu benar atau tidak, karena aku tidak pernah melihat scrim lagi untuk sekarang. Tapi dengan Barats yang udah mulai perlahan-lahan masuk ke banning phase, menurutku itu adalah alasan yang paling masuk akal untuk menengok Barats ini di banning phase, apalagi di first phase loh, bukan second phase. Emang Profesor KB di tim yang baru sekarang belum scrim-scrim sama luar? Enggak ada lihat scrim sekarang, enggak ada nonton scrim. Ini asumsi tolong. Oh, jadi asumsi. Timnya KB belum scrim. Oke, kalau gitu kita bakal lihat. Di EVOS Legends kali ini sebenarnya Popheus terbuka sangat bebas sih kalau menurut aku pribadi. Dan Popheus ini bisa diambilkan supaya apa? Supaya nanti Versik kemungkinan besar kalau dia ingin memainkan Benedetta akan lebih aman. Seperti yang sudah aku duga.
Orpheus ketimbang Pakuito. Kenapa? Pakuito memiliki trigger untuk seorang Orpheus. Sebenarnya bisa di-counter. Tapi di sisi lain Matilda dan Pakuito ini menjadi salah satu wombo combo combro yang sangat pedas dan juga misro yang sangat manis, Pak Pulung. Yap, dua hero yang sangat-sangat overpower sekarang dimiliki oleh Aura Fire. Ini akan menjadi keunggulan khususnya untuk mereka walaupun terlihat dengan adanya Pop Voice yang mungkin nanti aja bisa ke-trigger dan bisa mengeluarkan Demonic Force-nya hingga beberapa play yang dimiliki oleh Aura Fire pun terkena. Ya tinggal bagaimana lagi apa yang bisa dilakukan oleh Fire dan apa yang bisa dilakukan oleh EVOS Legend. EVOS Legend melepaskan dua hero ini pastinya mereka nggak semata-mata melepaskan begitu aja nih. Pastinya mereka punya rencana di balik itu dengan hero-hero yang mereka tuju dan dua itu adalah sekarang yang akan mereka ambil nih, Ji. Yes, bener banget. Tapi kita lihat apakah di sini bakal Benedetta Junglers. Gila gak enak. Jadi asisten Jace ya, ketahuan gitu gua. Oke, gameplaynya. Benar, Bahkan di Farsha sini lagi, by the way. Farsha B, ini bakal banget menjaga posisi dari belakang karena kalau misalnya kita lihat biasanya kan Farsha tuh nge-counternya ketika tim musuh masuk ke arah backline kita. Tapi ini beda. Kalau gue lihat dari tim Aura Fire dan juga EVOS Legends ini, mereka bakal adu tabrak gimang, Pak Pulung. Wow, udah terlihat lagi ada Baxia. Akankah menjadi jungler lagi di Profesor dengan adanya Baxia? Sosok yang sangat-sangat tebal sekali, Profesor. Ya, plus ini udah ngedinai banyak banget hal. Healing up, absorption, itu udah benar-benar bakal kekat banget dengan pasif dari Baxia sendiri. Dan rotasi yang cepat mungkin akan dipertontonkan juga oleh teman-teman dari Aura Fire. Dari opiniku pribadi melihat dari band and pick yang sudah dihadirkan, Aura Fire mungkin harus concern terhadap hero dengan rotasi yang cepat. Yang pertama, melakukan band terhadap Lunox. EVOS Legends juga bisa aja melakukan band terhadap satu buah Lilia. Karena menurutku Lilia udah mulai perlahan-lahan jadi strat yang fix banget bagi seorang Vesager. Clear wave yang cepat. Kagura juga masih termasuk, tapi dengan kehadiran dari satu buah Farsha high ground defender dari EVOS Legends sebenarnya udah cukup kuat. Dan selain itu, menurutku ada satu hero lagi yang masih up dan bisa digunakan oleh Aura Fire, itu adalah Khalid. Karena masih belum terlihat juga untuk hero EVOS Legends kira-kira dari damage per second-nya itu siapa-siapa aja. Karena mereka baru munculin burst damage. Mereka punya Popheus, mereka punya Benedetta. Oke, rotasinya cepat. Oke, mungkin di fight-nya bagus. Sisi powernya udah ada dari Popheus. Farsha, oke. Tapi kalau misalkan Farsha-nya ini udah ke-cancel, otomatis EVOS Legends bakal minim banget untuk team fight-nya. Yuzong, pilihan yang bagus karena seperti yang kita tahu, Kabuki, dia juga mastering banget dengan Yuzongnya. Plus, dia nggak mau kalau Farsha terganggu, apalagi dengan regen yang tinggi. Dan Harit, wow, Aura Fire mau nabrak. Mereka ngebuang Harit biar EVOS Legends nggak bisa ngekontes tabrakan yang dilakukan oleh Aura Fire. Dan aku nggak ragu kalau seandainya setelah ini kita akan melihat hero yang benar-benar bisa invade ke arah dalam, entah itu Chow, entah itu Jauhead. Tapi menurutku Jauhead terlalu overkill karena udah ada Matilda. So kita bakal lihat juga nanti dari pick yang keempat Aura Fire, Pak Blong. Oke, ini dia satu pen terakhir dari EVOS Legend. Terlihat tadi udah ada Yuzong, lalu ada Harit dan juga Lunox yang dihilangkan di pen-penan kita di phase yang kedua. Ini satu hero terakhir dari EVOS Legend akan langsung mengarah ke bagian mana? Karena udah terlihat ada dua sosok yang sangat tebal dan juga satu romer yang mungkin aja itu nanti akan langsung digunakan oleh Godiva. Dan sekarang akan jatuh kepada Chow ternyata. Wow, Chow Kabuki, bro. Chow Kabuki kali ini diamankan karena Dua memang hero kita tahu Kabuki ya. dua hero Kabuki dan bahkan ada satu hero Kabuki yang udah diamankan Aura Fire. Aura Fire kayaknya agak sedikit sulit. Mungkin Aura Fire kali ini bakal coba untuk ngamanin hero Kabuki terlebih dahulu karena dari tim EVOS Legends pun masih butuh salah satu God Laner dan bener gak? Yep. Hero Kabuki dulu. Karena apa? EVOS Legends dari Clover-nya belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pick hero-nya. Kalau aku lihat di sini, asumsi dengan Apophis di pick di first pick akan ada Benedetta Jungler, itu sangatlah possible, Profesor. Iya, ini makanya mengambil Benedetta juga merupakan flex pick yang bisa dijadiin jungler atau bahkan ini nanti akan dimainkan kemarin. Tapi aku udah yakin banget ini bakal jadi jungler dengan adanya Popheus yang mungkin akan dimainkan oleh seorang anti-match. Dan sekarang tinggal menunggu hero dari Clover. Menurutku mungkin pemilihan Ruby juga oke di sini kalau misalkan emang EVOS Legends butuh sisi power tambahan, tapi mereka akan kurang sekali dari segi damage per second. So mereka harus concern akan hal tersebut. Rafael sudah dibawa kali ini oleh teman-teman dari EVOS Legends. Mereka akan mencoba untuk mengkontes apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire, heal up, slow effect dan stun juga ketika nabrak. Plus Granger kali ini. Tukar, berarti akan ditukar juga. Yes, dimana
Ini adalah playstyle yang sangat amat menarik. Kita akan melihat anti-match mungkin dengan menggunakan Benedetta-nya, Pasti. Clover, atau bahkan jangan-jangan ini akan ada Granger di bagian mid lane. Kalau aku Granger Rafael. kalau aku sih nih junglernya bakal Granger. Mereka itu karena nggak dapat god laner untuk seorang Clover, dia tuker be. Ketika alisnya diambil, ini mereka harus tuker. Tadinya tuh mungkin posisinya adalah Popheus dari seorang anti-match dan juga junglernya itu terhadap seorang Benedetta Versik. Tapi ini dengan adanya alis, Clover mungkin agak sedikit bingung menabrak dengan apa Popheus. untuk apa. Style yang sangat amat menarik. Kita akan melihat anti-match. Oh nggak mau antisipasi, mereka berubah planning mereka. Mereka ubah jadi junglernya ke arah Granger. Dan Benedetta ini bakal coba untuk nge-laning dan semua laningnya bakal coba dimanfaatin. Tapi Profesor, Aura Fire ini bukan kaleng-kalengnya kita tahu Kabuki kemarin nge-outplay seorang Drian dengan alisnya. Akankah Aura Fire akan mengamuk kali ini dari trafiknya? Menurut Profesor pribadi, lebih suka ke arah yang mana? Wah, ini early-nya bakal benar-benar nabrak banget dari Aura. So maybe early to mid bakal dipegang Aura, EVOS bakal megang late-nya. Oke, apa belum? Aku selalu suka adanya marksman EVOS. Oke, kalau gini tentunya ada pantun buat Aura Fire. Si Doyok berobat kakinya gemeter. Yuk bisa yuk Aura Fire. Langsung ditepuk Lanaston. Sang naga akan melawan dengan seorang raja hutan roar. Langsung dipandu oleh Kalung Mas KB Pulung Ranger Ramas Papulung. Silakan. Yoi, baiklah Oji dan juga KB dan juga buat seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan, langsung aja banjiri kolom komen kita dengan dukungan kalian dan juga kita hilangkan komen-komen negatif tersebut. Kalau masih ada juga orang-orang tersebut, mari kita tutupin komen-komen negatif tersebut dengan kata-kata caper, 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 dan caper. Hingga sekarang anti-match-nya seorang diri di atas sana masih berjuang dan masih bisa selamat, di mana dia langsung bertemu dengan dua orang sekaligus, Ji. Tapi langsung aja ada Hai depan sana mencoba memaksa ke RKT yang flicker telah digunakan. Rhapsody dan indahnya bernyanyi kali ini di arah depan membuat RKT harus mundur terlebih dahulu. Hai berhasil mendapatkan keuntungan ada satu buah Little Wonder terbuka dengan sangat bebas dan bahkan anti-match. Dengan ditabrak dua player dari tim Aura Fire di arah top lane pun dia harus mundur. Sang offlaner yang digadang-gadang menjadi offlaner terkuat di season kemarin bahkan harus pulang ke base-nya terlebih dahulu, Pak Pulu. Ya benar sekali. Sementara untuk Keira sendiri gue sangat-sangat penasaran bagaimana permainan akankah dengan Pakito yang dimana kita melihat beberapa game sebelumnya dia sangat-sangat kuat dengan hero tersebut. Akankah kali ini dia masih bisa mempertahankan permainannya? Kan di bagian bawah Godiva udah mulai maju ke depan untuk memberikan sebuah serangan terhadap RKT. Ada Soul Bloom tadi yang udah mulai masuk dan juga menghujam tubuh dari Rafael Haji. Yes, betul banget. Cutting minion dilakukan dari kedua belah pihak. Bahkan di arah bottom lane, seorang Kabuki agak sedikit struggle. Dan Godiva yang berhasil mendapatkan satu buah gold pound-nya. Dan Keira depan sana. Nokos lagi dikeluarkan. Flame shot menuju ke seorang Keira di arah depan. Anti-match level 3 dan first spot akan didapatkan oleh tim Aura Fire. Hai, dengan baksian yang langsung menabrak seorang RKT tanpa ada batas. Dan bahkan Keira dengan Nokos lagi dikeluarkan. Best di depan sana. Rhapsody indahnya berjanji bakal coba dikeluarkan. Tapi ternyata Rhapsody-nya tidak bersakit damage. Profesor KB. Waduh, tapi ini early aggression yang sudah aku bilang tadi bahwa mereka membawa dua support, artinya mereka bakal main invade. Dan kali ini harus lebih berhati-hati adalah Godiva karena dia nggak boleh ke pick off asal-asalan, dia harus level 4 secepat mungkin. Yep. Oke, langsung Turtle diamankan dengan Retribution yang luar biasa. Versi kali ini nggak punya Retribution. Tapi sedangkan itu, para pemain dari tim Aura Fire, lihat Kabukinya bakal coba diganggu begitu saja. Ada seorang fans yang membantu Clover pergerakan yang harus mundur terlebih dahulu. Gak bakal bisa untuk menumbangkan Kabuki di awal-awal. Bahkan Clover yang kali ini berada di posisi yang kurang cukup baik. Pak Pulu. Yep, dengan ada dua orang yang masih ada di area mid, Luminar hanya melihat dari kejauhan RKT seorang diri langsung dikejar dengan Recycling Eagle, ditampol lagi punggungnya, satu hit terakhir udah ada Federasi yang mencoba untuk langsung memberikan sebuah backup, tapi ternyata masih gagal karena untuk Rafaela sendiri pun udah berhasil direnggut nyawanya gitu. Wow. Oke, bakal coba diganggu. Lihat Soul Bloom dengan jeruk bulir-bulir jeruk terbaik dari Indonesia. Godiva mengganggu pergerakan dari seorang Luminaire. Meanwhile, di arah top lane, one by one situation. Kabuki, bukan Kabuki, ternyata Keira dengan anti-match. Bakal coba diganggu dan anti-match bahkan kalah. Kali ini anti-match tak berdaya. Dipukul mundur dengan seorang Keira. Bahkan Keira memimpin dengan satu level unggul atas seorang anti-match, Profesor. Ya, dan aku terkejut banget sampai perbedaan satu level ini sangat signifikan sekali dengan dua assist dari Keira yang dia melakukan rotasi lebih cepat daripada anti-match. Bahkan dengan turtle pertama ini bakal jadi modal awal bagi Aura Fire ya, Mas.
Oke, Sonata dikeluarkan, harta tadi Sonata. Atau Rebecan telah dikeluarkan, di bawah menjadi bola-bola warga 1 poin diamankan oleh tim Evos Legend. Bahkan di Armason Lane, Aura Fire juga menumpahkan seorang Clover. Sang bunga daun Clover harus berguguran, Pak Pulung. Oke, terlihat Pesager seorang diri udah level 5, tapi Keira masuk ke bagian tengah untuk bisa memberikan sebuah backupan juga di bawah. Kalian bisa lihat ada Snake Video, ada Snake Time, ada Fort Moment Game Favorit Snake Video, dan juga dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi download langsung Snake Videonya, jangan sampai kalian tidak menonton atau downloadnya, karena sekarang Federasi langsung diganggu. Jadi tumpuk perut dari Parsha, tidak sempat untuk memberikan pulir-pulir selanjutnya, hilang sudah nyawanya, Ji. Aurat bahkan Flameshot nggak memukul mundur seorang Keira di depan sana. Pertukaran pemain antara seorang Clover dan juga Kabuki bakal bertemu langsung. Hai, dirasuki oleh seorang yang jelas mencoba di cover begitu saja. Percy di depan sana bakal coba didorong, tapi ternyata Percy nggak bisa selamat dari tabrakan maut. Kecelakaan tunggal di top lane bahkan membuat Percy harus menjadi korban satu-satunya di laka lantas kali ini, Pak Pulung. Yap. Hal yang sangat baik dipertontonkan oleh Aura Fire. 5 poin kill berhasil mereka kantongin sejauh ini, tapi RKT cukup maju di bagian depan. Hati-hati, bisa aja dia langsung ditangkap. Ada Pesager dan juga Godiva di mana mereka bekerja sama untuk membuat sebuah benteng agar dari high-nya bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat nikmat sekali, Ji. Alright, untuk kali ini para pemain dari tim Aura Fire rotasi telah dikeluarkan. Versing menjadi pilihan. Hai, ternyata dulunya adalah pembalap drifter. Bahkan kira depan sana Versing dengan Rhapsody juga semua dia bisa pakai Clover is coming. Kira menjadi pilihan. Pada yang telah dikeluarkan. Hai, tertinggal seorang diri karena bisa menemani dan tumbang begitu saja. Ternyata Angelanya gak bisa buy one get one free. Gak jadi masuk karena kalau Pesager masuk, dia akan mendapatkan 1 buah diskon akhir tahun kali ini, Pak Pulung. Yap, sebuah miss move tadi langsung terlihat aja bagaimana tadi pergerakan dari 2 orang yang bikin oleh Aura Fire. Tertinggal sudah 1 jungler utama mereka. Namun sekarang turtle-nya pun hanya dicolek sedikit, belum dikasih kepastian, dan turtle-nya sendiri sudah masuk ke dalam dari pit-nya. RKT menampakkan wujudnya di atas sana. Pertarungan antara Anti-Match dan juga Kabuki masih terlihat. Udah ada Luminaire yang set up posisi, tapi belum ada inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing playernya nih, Ji. Oke, bakal coba 1 buah turtle diamankan kembali tim Aura Fire. Take 2 turtle di menit yang ke-6. Ini keuntungan dari segi goldnya, 1000 gold diungguli. Rotasi menuju ke arah top lane, tapi High is coming. Ada Kabuki di depan sana, menuju ke arah seorang Versing. Tertinggal begitu saja Kabuki, bakal coba untuk Versing seorang diri tadi mendepan di tinggi ke arah belakang. Dan bahkan Versing still survive the right there. Godiva bersama dengan seorang Kabuki mencoba mengejar, tapi ternyata harapan tak sampai. Seperti memberi harapan palsu. Godiva di depan sana, flicker telah digunakan. High menuju ke arah seorang Versing. RKT save the day dan bahkan sebuah birahi membuat Hai harus tumbang. Ditukar oleh salah satu Benedetta. Anti-Match tak bisa selamat lagi, Pak Pulung. Terlalu ingin mendapatkan poin, tapi di bagian tengah kita lihat ada Holy Baptism tadi yang membuat Pakitonya juga udah gak kuat lagi untuk bergerak. Dan juga untuk sekarang ada 1 poin yang langsung didapatkan juga oleh Evos Legend. 2 player dari Aura Fire pun langsung bergerak mundur, di mana mereka melihat ada 1 rekannya tidak bisa melanjutkan perjuangan di arah depannya nih, Ji. Oh, kalian anak muda, hei pria-pria muda, ingat nafsu membunuhmu. Dan kali ini Keira di depan sana, RKT menjadi pilihan. Dia bisa diberikan terus sakit lihat dengan tampolan ke dada dan ke rahang. RKT hampir ke knock out, tapi ternyata dari RKT masih punya heal. Clover di depan sana memberikan damage. Keira bakal jadi bulan-bulanan warga di early game. Kali ini Keira sangat-sangat kuat. Clover bahkan tertinggal 2 level. Keira benar-benar Keira menjadi sebuah MVP untuk game kali ini. Anti-Match and High for Night telah dikeluarkan menuju ke belakang, dijemput RKT dan bakal tidak ada tim fight sama sekali, Pak Pulung. Yap, 3 player udah mulai masuk dan juga bertahan ataupun memberikan sebuah serangan di area pertahanan, tapi Versing di area yang berbeda. Tertinggal sendiri, tapi terjadi di sana Versing masih berjuang seorang diri karena Anti-Match di bagian belakang juga udah memberikan sebuah backup pada PDS yang dikeluarkan. Sedikit lagi yang tersisa, tapi untuk Versingnya masih bisa mendapatkan poin kill dan juga dia masih bisa kabur dari area tersebut. Sebuah aksi pergerakan yang sangat-sangat indah dipertontonkan oleh bayi macannya, Ji. Yes, CCTV by Living by Mandiri kali ini sudah terbuka dengan sangat bebas. Langsung ultimate telah dikeluarkan, mencoba loncat-loncat Clover tak berdaya sedikit pun, dan 1 buah flame telah dikeluarkan, mencoba diselamatkan. Ican Luminaire kali ini berhasil menyelamatkan seorang Clover, dan bahkan bisa kita bilang kali ini Versing lagi-lagi selamat dari maut. Gak tahu bagaimana caranya, tapi let's knockout sudah dikeluarkan, menuju ke seorang Versing menjadi bulan-bulan warga. Setengah darah terakhir
Dua orang dapatkan Hati-hati, Faris kami oke. kali ini mungkin tidak akan selamat lagi dari kecelakaan di bottom lane. Resek telah dikeluarkan. Ihsan Lumina bakal menjadi korban kedua. Burungnya sudah tertumbangkan dan bahkan Clover gak bisa berdaya. Ultimate mencoba untuk membantu pergerakan tapi ternyata di sana Hai berhasil kabur. Facehager menjadi satu pilihan utama dan disesit satu hadiah tumbal dari tim 4 di bottom lane terhadap seorang Facehager Pak Pulu. Yap. Ini satu player lagi dari Aura Fire di mana mereka tadi terlalu komit. Angelanya untuk kali ini pun langsung diambil begitu aja. Cuman untuk sebelumnya dari item yang udah didapatkan, ini seperti apa, Profesor? Wow, ini team fight yang terus-terusan terjadi. Kalau dari team fight, bahkan itemization-nya Athena Shield unik banget dari Keira. Dia nggak mau kalau misalnya dia menerima damage dealt magical yang terlalu tinggi dari Luminaire dan juga dari Clover. Sehingga dengan dinai seperti ini, Keira, dia menyingkirkan egonya untuk membuat War Axe untuk memberikan penetration yang lebih, tapi dia bikin ke arah durability. Ini yang unik banget. Dia tahu banget dia mau team fight jangka panjang. Jadi artinya dia bakal benar-benar manfaatin durability-nya agar EVOS Legends kali ini tidak bisa melakukan deal damage terhadap Pakito-nya Pak Pulung. Oke. Demo Porsche pun tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Flying Blood-nya langsung mengarah ke bagian belakang. Tapi untuk kali ini, Clover-nya udah nggak kuat lagi. Ada Keira yang siap untuk melaju ke bagian depan. Ada dikejar juga di Kabuki. Di bagian belakang sedikit lagi Happy tersisa. Untuk Kabukinya udah nggak kuat lagi. Karena tadi peluru yang dimiliki oleh Persik masuk semua ke arah tubuhnya nih, Ji. Itu masalahnya bukan Persik doang, tapi Luminaire First Damage yang berikan. Lihat, Kabuki gak bisa kepakan sayapnya, bahkan udah gak bisa terbang kembali. Satu buah Facehager menjadi pilihan di arah jungle, tapi anti-match. As usual, Ria memainkan makronya. Dia mencoba untuk melakukan satu pergerakan, tapi Hai di depan sana gak bisa bergerak. Dan mencoba dimasuki, dan bakal tumbang begitu saja. Hai tidak bisa diselamatkan dan bahkan buy one get one free. Akhir tahun diskon dari Aura Fire membuat EVOS Legends mendapatkan 2 poin tambahan Pak Pulu. Yap, dan itulah pedang bermata dua di saat kita menggunakan Angela. Angela mungkin bisa membantu, tapi di saat keadaan tidak baik, Angela hanya akan menambahkan poin kill untuk player dari tim lawan. Dan Lordnya udah langsung dicolek-colek. Ada Godiva melihat dari kejauhan RKT. Haruskah meriset untuk Lord kali ini? Karena sekarang pertempuran udah langsung pecah begitu aja. Karena udah ada satu lagi Sekigi langsung maju ke bagian depan. Langsung dikejar habis-habisan. Marsha aja udah gak keluar lagi. Tapi untuk kali ini Persik juga udah gak kuat karena bisa bertahan. Karena sekarang serangannya terus-terusan diberikan. Ada Winter Angel langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Ultimate mencoba untuk kabur ke bagian belakang. Ultimate dikejar habis-habisan. Ada satu Flame Blood lagi, tapi masih bisa selamat, Oji. Kabuki nggak ada warna. Ini beda cerita ketika Kabuki ada mana, tapi lihat Ultimate bakal menunggu momen dari Keira dan ternyata damage terlalu